Bapak-bapak, selamat malam dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita boleh disempatkan oleh Tuhan berjumpa dalam satu persekutuan ibadah, walaupun hanya melalui media online, tetapi ini semua adalah kebaikan Tuhan bagi kita, sehingga ini semua boleh terlaksana dengan baik. Dan sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami selaku pria kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu. Pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama walaupun hanya melalui media online. Kami yakin dan percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh lakukan pada malam ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, dan pada saat ini kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Engkau menuntun kami semua selaku pria kaum Bapa, agar firman-Mu yang akan kami baca, bahkan dengarkan bersama, renungkan bersama, itu boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Bagi hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan berita firman-Mu, Engkau membungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh disampaikan dengan tepat dan benar, sehingga melalui firman-Mu, iman daripada jemaat-Mu boleh dibangunkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak-bapak Jemaat Immanuel Kota Mobagu yang menjadi bagian pembacaan Alkitab pada malam ini, saya ambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 1, dibaca dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dengan perikop pembacaan ucapan syukur atas kasih karunia Allah yang berkata demikian: Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sekian jauh pembacaan Alkitab, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta menaruh itu di dalam batin kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak-bapak Immanuel Jemaat Kota Mobagu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama belajar dalam bagian Alkitab yang kita baca, dengarkan bahkan renungkan bersama pada malam hari ini. Ketika kita melihat perikop ini,
Maka perikop ini menceritakan tentang ucapan syukur daripada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus diberikan Tuhan oleh kasih karunia di dalam kehidupannya. Ucapan syukur Paulus ini dinyatakannya dalam kaitan dengan penetapan dirinya menjadi Rasul Yesus Kristus, dan bagi Paulus ada beberapa hal yang akan menjadi alasan baginya untuk bersyukur oleh penetapan Allah yang menjadikan dirinya sebagai pelayan atau sebagai Rasul Yesus Kristus. Yang pertama, Paulus bersyukur boleh menjadi Rasul Yesus Kristus karena dengan pemilihan dan penetapan dirinya sebagai seorang Rasul, sesungguhnya Yesus telah bertindak atas kehidupannya, menyelamatkan dirinya dari suatu kehidupan yang lama yang sebenarnya sedang menuntun dirinya kepada kebinasaan. Apa yang diungkapkan Paulus ini bahkan dirasakan selama hidupnya sebelum ia bertobat datang kepada Tuhan. Paulus mengumpamakan seorang melakukan perjalanan untuk berlayar, entah dia menggunakan perahu atau kapal, tiba-tiba kapal yang ditumpangi ada persoalan, ada masalah. Seperti contoh diterpa badai dan gelombang. Tentu bagi Paulus, ketika diperhadapkan dengan persoalan yang seperti itu dan tidak ada yang menolongnya, pasti itu akan menimbulkan iman kita merasa goyah, bahkan harapan untuk hidup mungkin semakin menipis. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang semacam itu, ada yang datang tiba-tiba menolong, maka betapa sukacitanya dan betapa syukurnya yang dirasakan ketika dalam keadaan bahaya, tiba-tiba ada yang datang menolong sehingga kita terhindar dari keadaan yang seperti itu. Inilah menurut pengalaman Rasul Paulus, kehidupannya pada waktu itu sebelum ia bertobat. Rasul Paulus menganggap seperti itu. Maka di dalam perikop pembacaan ini, Rasul Paulus menyampaikan syukurnya kepada Tuhan atas kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat dia sebagai rasul atau sebagai hamba Tuhan. Yang kedua yang membuat Paulus bersyukur adalah dengan penetapan dirinya sebagai rasul, maka itulah hal itu adalah sebuah kepercayaan yang besar bagi dirinya. Dan menurut Rasul Paulus, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan terhadap dirinya adalah suatu hal yang sulit dimengerti. Rasul Paulus tidak memahami bahwa ternyata apa yang Yesus lakukan kepada dia, bertobat bahkan mengangkat sebagai seorang rasul, adalah Yesus menjadikan dia sebagai pemberita Injil di tengah-tengah umat Tuhan, agar umat Tuhan bisa bersifat seperti Paulus, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, dulu Paulus sebelum bertobat, menurut pengalaman Paulus, dia menjadi seorang pemimpin yang sekelompok yang penghujat, bahkan seorang ganas. Tetapi karena dengan panggilan Tuhan, ia datang untuk bertobat dan bahkan Yesus mengangkat dia sebagai rasul. Maka Rasul Paulus berpikir bahwa ini adalah merupakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada dirinya, sehingga bagi dia tidak boleh ditolak. Dan itulah yang Rasul Paulus harus syukuri di dalam kehidupan umat manusia. Karena kehidupan yang lalu yang Rasul Paulus rasakan adalah kehidupan yang mengarah pada kebinasaan. Bahkan dia pernah merencanakan
untuk membunuh umat-umat Tuhan, tetapi pada waktu itu Yesus langsung memanggil dia untuk datang kepada dia untuk bertobat. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk bertobat, dan Yesus menetapkan dia sebagai rasul. Yang ketiga, Paulus merasa bersyukur terhadap pemilihan dan penetapannya sebagai seorang rasul, karena dengan pemilihan dan penetapannya itu Tuhan telah mengangkatnya, mengangkat dirinya. Mengangkat di sini dalam arti Tuhan memberi suatu kehormatan. Dalam hal ini Paulus merasa terhormat dengan kerasulannya, karena dengan kerasulannya itu ia boleh diangkat untuk melayani Yesus Kristus. Perasaan Paulus ini hampir sama dengan jika kita membayangkan seorang yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat biasa-biasa saja, bahkan mungkin hampir tidak ada. Tetapi mungkin bagi Paulus, kehidupan Paulus pada waktu yang lalu sebelum ia bertobat, yang mengenal dirinya hanyalah keluarganya, bahkan tetangganya sendiri. Tetapi ketika dia bertobat dan diangkat sebagai hamba Tuhan, maka dia menjadi orang yang terkemuka, dan banyak orang yang mengenal bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang rasul Yesus Kristus yang besar, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini, agar supaya umat Tuhan kembali berbalik dan bertobat seperti Paulus. Dan Paulus itulah yang menjadi contoh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, bagi Paulus, pekerjaan seorang pelayan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena menurut pengalaman Paulus, sebelum ia bertobat, orang-orang yang mengenal dia hanyalah keluarga, bahkan tetangga. Tetapi ketika dia menjadi hamba Tuhan, bertobat dan menyampaikan berita firman, dia menjadi orang yang terkenal. Biar cuma dalam kehidupan manusia, ini banyak contoh yang ada di dunia ini. Walaupun dia seorang sarjana, seorang pejabat, tapi kalau dia tidak terlibat di dalam pelayanan, maka orang kurang mengenal. Mau datang mau pergi di gereja, paling mau duduk di belakang. Tapi walaupun dia hanya tamatan SMP, SMA, tapi kalau dia sebagai hamba Tuhan, dia mesti duduk di muka. Itulah yang menurut Rasul Paulus, pekerjaan yang sangat mulia adalah pekerjaan pelayan Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus sangat mensyukuri atas anugerah kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, karena merubah sikapnya yang pada waktu itu adalah orang yang penghujat, orang pemberontak, orang yang paling emosional di seluruh umat manusia. Maka itu di dalam pembacaan ini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia yang paling berdosa di antara umat manusia, tetapi karena dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepadanya, dan Yesus mengangkat dia sebagai hambanya, sebagai pemberita Injil, akhirnya Rasul Paulus menjadi seorang yang terkemuka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita tahu bersama bahwa dalam saat ini, di bulan-bulan ini adalah kita sebagai warga Gemibom akan melaksanakan agenda yang sangat penting bagi Gemibom dan strategis yang dilaksanakan 5 tahun sekali dalam pelayanan gereja, yaitu proses pemilihan pelayan khusus, penatua dan diaken, yang juga dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan persekutuan BIPRA. Dalam saat-saat yang penting dan menentukan bagi perjalanan gereja ini, kita diajak untuk melihat dan merenungkan kembali arti dan makna menjadi pelayan
berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Paulus itu mengajarkan kita bahwa dengan menjadi pelayan Yesus Kristus sesungguhnya seseorang telah membuka dan memberi diri bagi Tuhan agar supaya di dalam dan melalui dirinya Tuhan melakukan hal-hal yang besar sehingga kehidupan orang itu menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Bahwa dengan menjadi pelayan Yesus Kristus, hal itu merupakan suatu kepercayaan dan kehormatan dari Tuhan sendiri, karena sesungguhnya seseorang menjadi pelayan bukan karena ia memang layak dan pantas untuk mendapatkan tugas dan jabatan itu sebab sesungguhnya tak ada seorang pun, siapapun dia, yang layak. Seseorang menjadi layak karena ia telah dilayakkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang layak di hadapan Tuhan sebelum Tuhan melayakkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh Paulus. Karena menurut Paulus dia sebagai orang yang tidak layak untuk menyampaikan berita firman. Tetapi oleh karena dilayakkan oleh Tuhan, sehingga akhirnya dia lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dia tidak menolak tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dengan demikian dalam proses pemilihan pelayan khusus maupun pimpinan persekutuan yang sedang akan dilaksanakan ini, hendaknya ketika seorang diberi kesempatan, maka ia akan melihat itu sebagai suatu kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang besar sehingga kehidupannya menjadi bernilai dan bermakna. Dengan demikian tidak akan ada orang yang menolak dan meninggalkan pelayanan, karena menolak dan meninggalkan pelayanan merupakan suatu kerugian yang besar. Karena itu sama halnya dengan ia menolak menjadikan kehidupannya bermakna bukan saja bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Itu pengalaman Rasul Paulus. Saudara-saudara, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dengan memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan itu berarti seorang mendapat kehormatan untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Kehormatan ini tidak dapat dibandingkan dengan jabatan-jabatan lainnya, karena jabatan sebagai pelayan Tuhan merupakan sebuah anugerah yang diberikan dari sebuah ketidaklayakan manusia. Sebaliknya dari pemahaman ini pun kita diajarkan bahwa jabatan pelayanan bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan dan menjadi tanpa di mana orang dapat memaksakan segala kehendaknya dan mewujudkan segenap ambisi-ambisi pribadinya, bahwa jabatan itu adalah anugerah Tuhan yang diberikannya kepada yang berkenan dipakainya. Jadi cuma orang yang berkenan dipakainya yang Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu seseorang mungkin akan mendapat jabatan pelayanan yang diinginkannya karena ia melakukan berbagai cara, terutama cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan jabatan itu. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, memang kalau biasanya di Gemibem, kalau dalam pemilihan seperti yang kita akan laksanakan ini, banyak yang batolak. Tetapi kalau di gereja-gereja lain, itu menjadi rebutan. Bahkan ada yang memberikan serangan fajar karena supaya mau pilih pada dia. Karena apa? Walaupun dia sebagai seorang pejabat, ia tidak terjun ke pelayanan, ia bukan orang yang terhormat. Mau datang di gereja paling mau duduk di belakang. Tapi biar cuma lulusan SMP, SMA tetap dipilih oleh jemaat untuk menjadi pelayan Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, memberitakan Injil, maka dialah yang akan menjadi orang yang terhormat. Sasadiki badiri bicara di muka. Tapi biar orang pejabat kalau tidak pelayan, terkecuali ada orang bawa undang, sambutan, dia boleh badiri. Makanya itu di gereja-gereja lain menjadi rebutan. Supaya ada orang
dorang pe jabatan itu terkenal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, orang yang diperkenankan oleh Tuhan untuk menjadi jabatan orang yang layak bagi Tuhan. Jadi kalau siapa yang Sota pilih, berarti itu orang yang layak di hadapan Tuhan, berarti Tuhan yang pilih melalui jamaat. Maka semua kebaikannya bagi orang yang diperkenankannya pasti tidak akan berkenan dengan orang-orang yang seperti itu. Dengan demikian bukan hanya kesediaan yang diperlukan, tetapi juga ketulusan dan kerendahan hati menjadi syarat yang utama bagi seorang calon pelayan, atau jauhilah cara-cara yang tidak benar dalam melaksanakan pemilihan yang sementara kita laksanakan. Semoga proses pemilihan pelayan khusus sampai dengan persekutuan pengurus persekutuan BIPRA yang akan kita laksanakan di Gembibem ini sedang dalam proses akan menghasilkan pelayan yang pemimpin gereja yang siap dipakai Tuhan bagi pekerjaan gerejanya. Dan betapa mulianya orang yang berkenan dipilih dan ditetapkan Tuhan sebagai pelayannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah persoalan dan pergumulan umat Tuhan, karena menyebarnya penyakit sampar virus corona yang sampai pada saat ini masih ada dan masih mengancam di dalam kehidupan umat Tuhan, terutama anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada malam hari ini, walaupun hanya melalui siaran online, persekutuan kaum Bapa Jemaat Immanuel boleh melaksanakan ibadah untuk memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau memberkati persekutuan kami, memberkati semua bapak-bapak yang ada di Immanuel Kota Mobagu, agar ya Tuhan apa yang ia lakukan bahkan kerjakan, semuanya itu boleh terlaksana oleh karena kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dan boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh meneguhkan iman kami. Kami selalu dekat kepada Tuhan. Engkau mengajarkan kami bagaimana Rasul Paulus menunjukkan kerendahan hatinya, bagaimana keberadaan Rasul Paulus sebelum ia datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atau petunjuk-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Rasul Paulus, yang Engkau sendiri yang mengutus dia, menjadikan dia sebagai Rasul Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat, agar umat Tuhan boleh bertobat dan boleh selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun kami malam ini dalam persekutuan ibadah kaum Bapa. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam pelayanan kami, Jemaat Immanuel Kota Mobagu, mulai dari kolom 1, kolom 2, bahkan kolom 3 sampai dengan persekutuan BIPRA. Tuhan anugerahkan hikmat bagi kami semua selaku pimpinan jemaat-Mu, pendeta, evangelis, penatua dan diaken, bahkan pengurus persekutuan BIPRA, yang Tuhan sendiri yang memberikan kepercayaan kepada kami semua, agar kami boleh mampu untuk menata layani menjalankan tugas ini yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi program kami Tuhan, Engkau campur tangan agar program kami ini boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bahwa pada sementara ini
gerejamu di Pulau Mongondo akan melaksanakan suatu agenda yang sangat penting untuk kembali memilih pimpinan jemaat, memilih pelayan jemaat, penatua dan diaken sampai dengan pengurus persekutuan MIPRA. Kami mohon Tuhan Engkau anugerahkan hikmat bagi warga jemaat, bagi majelis jemaat, bagi panitia yang akan dipercayakan oleh majelis untuk melaksanakan kegiatan ini, agar kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati semua usaha daripada panitia, agar panitia boleh menjalankan tugas sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya siapapun yang dipilih oleh jemaat itu adalah pilihan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu berkati bagi jemaat, anugerahkan hikmat bagi mereka, agar mereka boleh mampu menunjukkan siapa yang akan melanjutkan pelayanan di periode 2025 nanti. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa bagi kami. Tetapi biarlah Engkau mengampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kami selaku kaum Bapa Immanuel Kota Mobagu, agar kami selalu bersekutu dengan Tuhan, walaupun hanya melalui media online. Engkau panggil kami semua Tuhan untuk boleh bersekutu bersama, agar kami tidak jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati para pimpinan kami, pimpinan jemaat, agar mereka boleh mampu untuk menjalankan segala amanat Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur kami kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam ini, dan Salam.